Halo teman-teman semua, welcome to my video. Dan ini adalah video mengenai intervensi atau strategi pelaksanaan untuk tindakan keperawatan pada klien dengan halusinasi. Oke, jangan kemana-mana ya, check it out. Baik, kita akan membahas sedikit tentang pengertian dari halusinasi sendiri. Selamat menyaksikan dan mohon diperhatikan dari setiap strategi pelaksanaan tindakan keperawatan yang dilakukan oleh perawat terhadap klien dengan halusinasi. Selamat pagi, perkenalkan saya Putri, saya perawat yang bekerja di rumah sakit ini. Saat ini saya dinas dari pukul 8 pagi hingga pukul 14 siang nanti. Mbak dengan siapa namanya? Saya Jessica. Mbak Jessica, senangnya dipanggil apa? Panggil Jess. Oh baik, kalau begitu saya akan memanggil Mbak Jessica dengan panggilan Mbak Jess ya. Mbak Jess, apakah kita bisa berbincang-bincang dan duduk di dekat koridor? Mbak Jess, bagaimana perasaan Mbak pagi hari ini? Saya pusing, Mbak. Saya banyak mendengar suara-suara yang menyuruh saya untuk bunuh diri. Apakah suara-suara yang menyuruh untuk bunuh diri itu ada wujudnya? Tidak. Tidak ada. Jadi, Mbak Jess mendengar suara-suara yang tidak ada wujudnya ya. Nah, sudah berapa lama Mbak Jess mengalami hal tersebut? Tidak tahu. Mbak Jess, kalau begitu apa yang sudah Mbak Jess lakukan untuk mengatasi suara-suara yang tidak ada wujudnya itu? Bagaimana hasilnya dan apa manfaat yang Mbak Jess rasakan? Baiklah Mbak Jess, bagaimana kalau saya periksa dulu tentang suara-suara yang Mbak Jess dengar dan belajar cara mengatasinya. Tujuannya agar Mbak Jess merasa lebih tenang dan suara-suara tersebut berkurang. Bagaimana Mbak Jess? Apakah setuju? Iya. Baik, kita akan diskusi selama 30 menit Mbak Jess ya. Mari kita duduk di sini saja atau Mbak Jess ingin memilih tempat lain? Tidak. Baik, tadi Mbak Jess mengatakan bahwa mendengar suara tanpa ada wujudnya. Dan wujudnya mengatakan atau menyuruh Mbak Jess untuk melakukan bunuh diri. Lalu, apa ada lagi yang dikatakan oleh suara itu? Dan kira-kira jam berapa saja yang paling sering muncul? Biasanya pagi. Berapa sering suara itu muncul? Serta pada situasi apa paling sering muncul, saat Mbak Jess sendiri atau di malam hari? Pagi dan malam. Kalau saya menyendiri. Apa yang Mbak Jess rasakan saat suara itu muncul? Sedih. Apa yang Mbak Jess lakukan untuk menghilangkannya? Apakah berhasil? Saya tidur.
Saya percaya dengan apa yang Mbak Jess katakan, itu disebut dengan halusinasi pendengaran. Namun, saya sendiri tidak mendengar apa yang telah disampaikan suara tersebut kepada Mbak Jess. Baiklah, berarti Mbak Jess mendengarkan suara tanpa ada orang yang bicara, dan Mbak Jess merasa terganggu. Ini yang kita sebut dengan halusinasi. Bagaimana kalau kita latihan untuk mengendalikannya? Ada beberapa cara untuk mengendalikan suara itu. Bagaimana kalau saat ini kita latih? Iya. Baik, cara yang pertama yaitu kita akan melatih melawan halusinasi dengan menghardik. Kemudian kita akan melatih melawan halusinasi atau mengabaikan halusinasi dengan bersikap cuek. Dan kemudian kita akan melatih mengalihkan halusinasi dengan bercakap-cakap dan melakukan kegiatan secara teratur. Nah, untuk yang pertama kita akan latihan melawan dengan menghardik. Baik, saya akan mengajarkan cara menghardik halusinasi. Mari ya kita belajar. Yang pertama, saya contohkan. Misalnya, muncul suara itu, segera tutup telinga dan katakan pada suara itu, "Pergi, jangan ganggu saya. Kamu suara palsu. Saya tidak mau dengar." Ayo, coba kita lakukan secara bersama-sama. Iya. Pergi, kamu suara palsu. Saya tidak mau dengar. Ayo sekarang coba lakukan sendiri ya, dengan yakin. Pergi, kamu suara palsu. Saya tidak mau dengar. Nah, bagaimana perasaan Mbak Jess setelah latihan menghardik tadi? Senang. Apa saja latihan kita tadi, Mbak Jess? Pergi, suara palsu. Saya tidak mau dengar. Iya, benar sekali. Bagaimana kalau Mbak Jess latihan secara teratur? Iya. Baik, untuk menghardik berapa kali sehari? 5, 6. Nah, menghardik ini dapat dilakukan secara teratur dan lakukan juga jika suara terdengar. Baiklah, hari Kamis pagi sekitar pukul jam 9 saya akan datang lagi untuk memeriksa tanda dan gejalanya serta latihan dan hasilnya, dan juga kita akan latihan mengabaikan halusinasi dengan bersikap cuek. Bagaimana, Mbak Jess, apakah setuju? Dan kita akan lakukan di tempat yang sama, di sini saja. Bagaimana? Iya. Baiklah, semoga cepat sembuh. Sampai jumpa lagi.